Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi perdagangan internasional. Pengertiannya, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Pengertian perdagangan internasional menurut para ahli. Menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Berdasarkan kesepakatan bersama, transaksi dapat terjadi antara perorangan, antar individu, dengan pemerintah, atau antara pemerintah negara. Menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya antara negara yang bekerja sama. Hal ini terjadi ketika suatu negara memiliki sumber daya yang berbeda dengan negara mitranya, memungkinkan produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Dan yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Dan yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Dan yang keempat, tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Yang kelima, di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu. Dan yang keenam, keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Berikut adalah manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, membangun persahabatan antar negara melalui saling ketergantungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri tergantung pada faktor seperti geografi, iklim, dan tingkat penguasaan teknologi. Yang kedua, keuntungan dari spesialisasi di mana negara dapat fokus pada produksi barang tertentu. Dan yang ketiga, memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan memungkinkan penjualan produk berlebih ke luar negeri. Yang keempat, transfer teknologi modern memungkinkan negara untuk belajar teknik produksi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi perdagangan internasional. Saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.